Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Mohon maaf keterlambatan kelasnya, ya. Ya, saya tetap berusaha untuk bisa maksimal, tapi situasinya susah diterka, ya. Kalau masalah lalu lintas itu sulit diprediksi, dan kemudian tadi sedikit ada gangguan dengan koneksi. Baik, hari ini kita akan lanjut materi kita tentang desain web, ya, mata kuliah kita desain web. Jadi kemarin kita sudah melihat secara umum tentang web dan HTML, serta di praktikumnya Anda sudah membangun website. Nah, sekarang saya pernah sampaikan bahwa membuat web itu gampang. Ya, semua orang yang sudah pernah belajar HTML, ya, CSS, itu pasti sudah bisa bikin web. Tapi bagaimana membuat web yang kemudian bisa dimanfaatkan, ya, mudah digunakan, jelas alur informasinya, ya. Kemarin kita udah bahas tentang navigasi. Nah, itu tidak sekedar membuat HTML, tidak sekedar menulis HTML, ya. Kemudian kalau kita bicara tentang web yang cantik, yang menarik, nah itu sudah butuh keterampilan yang lain, bukan cuma sekedar menulis HTML-nya, ya. Nah, makanya hari ini materi kita adalah pada konsep desainnya, ya, konsep desain. Intinya materi kita hari ini itu adalah bedah buku, ya, bedah buku. Ada satu buku yang saya suruh Anda baca, ya, hanya 100 berapa halaman sih isinya? 157 halaman. Sudahkah Anda membaca? Halo? Sudahkah Anda membaca? Oh, belum absen. Ya, saya mau mengukur apakah Anda sudah membaca atau belum. Ya, kalau ternyata belum, maka saya suruh baca lagi, kuliah kita lanjutkan minggu depan. Oke? Oke. Beatrice bilang udah baca. Sip, mari kita tes. Ya, tidak selesai. Itu buku isinya gambar, ya, cuma 174 halaman, dan isinya lebih banyak gambar, kan? Ya, lebih banyak gambar, lebih banyak contoh. Ya, jadi kalau mau dilihat, ambil teorinya, sebenarnya nggak banyak. Ya, teorinya itu hanya tentang 10 poin. Oke? Mari kita cek apakah Anda sudah baca atau belum. Silahkan buka browsernya, ya, joinmyquiz.com dengan kode 203015. Kalau diminta nickname, masukkan NIM underscore nama kecil Anda, ya, NIM underscore nama kecil Anda. Saya kira sudah pernah kita pakai kuis, ya, kuisis, ya, NIM underscore nama kecil. Tunggu dulu. Saya menghali QR code-nya. Ya udah, saya ngumpet dulu, ya. Saya menghilang. Bisa dibaca? joinmyquiz.com 203015. Nickname-nya adalah NIM Anda underscore nama, ya.
5, 10, 18, sekian-sekian, underscore nama Anda. Jadi nanti kalau saya mau rekap, gampang diketahui ini siapa. Belum ada yang join? Bisa? Halo? Ada orang? Ya, kenapa belum masuk? Kalau ada masalah saat login, kasih tahu ya, supaya siapa tahu ada masalah teknis, saya mesti restart atau bagaimana. Sudah masuk? Nih, bentar, saya refresh dulu ya. Kenapa saya tidak lihat yang join? Oh, sudah oke. Okay. Oh, sudah banyak. Sorry. Oke, sorry. Ternyata butuh refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 16, baru 16. Yang tidak ada NIM-nya saya keluarin dulu ya. Saya cek dulu yang tidak ada NIM-nya. Philips keluar dulu, masuk lagi. Ya, Philips, kasih NIM Philips. Ya, that's right. Oke, supaya bisa kelihatan jelas, saya share screen saja. Window. Oke, jam berapa nih? 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Baru 18. Baru 18, yang hadir 21.
Nggak bisa join. Kenapa bisa? Waduh, masalahnya apa? Buka browser saja. Kalau dari HP kan tinggal tinggal apa? Tekan home-nya. Oh, saya tidak buka WA. Tunggu. Join. Ya, sepertinya salah link. Bukan quiz, bukan QIS, QZ. Ya, QZ. Join my QI, bukan S, Nurul, Adri. Ya, sudah bisa Adri. Nurul bagaimana? Wah, ini waktunya habis deh. Nur Adri sudah 19, dua orang lagi. Duh, kelamaan. Oke, Nurul udah masuk. Siapa lagi satu? Oh, 22 karena saya ada present ya. Oke, 20. Bisa kita mulai ya? Kita mulai ya. Oke, siap. Kita mulai. 10 pertanyaan, masing-masing 1 menit maksimal. Ya, 10 menit. Oke, mudah-mudahan tidak lama. Ya, satu pertanyaan waktunya 1 menit. Jadi kalau masih mau buka lagi bukunya, kalau sempat dalam 1 menit, monggo silakan. Ya, oke, kita mulai. 3, 2, 1. Silahkan.
Waduh, di bawah 60%. Oke, sudah ada yang selesai. Yuk, diselesaikan. Enam orang, selesaikan. Natasha Phillips, Putri Jervin, Marco. Wow, Natasha langsung naik.
Oke, tinggal Fitri dan Marco. Ya, Fitri, diselesaikan. Dikit lagi. Oke. Posisi pertama, Roni. Posisi kedua, Evelyn. Posisi ketiga, Meliana. Yap. Ya, sebenarnya masih apa ya? Tadinya kalau ternyata di bawah 50%, maka kuliah nggak saya lanjutkan, ya, karena Anda tidak membaca. Sementara materi kita adalah fokus pada buku ini. Oke, kita kembali. Saya tutup supaya tidak berat. Baik, kita lanjut kuliahnya. Ya, apa intinya buku itu? Ya, buku ini berbicara tentang bagaimana mendesain sebuah web. Ya, jadi prinsip-prinsip yang bisa kita jadikan rujukan dalam mendesain web. Dalam buku ini dibagi dalam 10 poin. Ya, pertama adalah research. Ya, research ini harus mendahului semua proses. Jadi ketika kita membuat web itu tidak serta-merta bilang saya mau bikin web terus langsung HTML terus langsung bilang udah selesai. Ya, tapi ada tahap research, ya, ada tahap penelitian, ada tahap survei, ada tahap pengumpulan data. Ya, kemudian menyusun konsep. Jadi nomor 2-nya adalah konsep. Apa isinya? Sebentar kita lihat. Ya, lalu 3, brand. Ya, website itu mau diberi nama apa?
punya nilai jual atau tidak, apakah mewakili institusi, apakah mewakili produk yang akan ditawarkan, ya, brand, kemudian style, mau tampil seperti apa, ya, kemudian komposisi, ya, apa saja elemen-elemen yang akan disajikan, alignment, ya, bagaimana penempatan setiap elemennya, bagaimana keterikatannya terhadap yang lain, ya, alignment itu yang menyatukan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan alignment, maka setiap elemen di dalam halaman itu kelihatan seperti berdiri sendiri. Oke, kemudian tipografi, seperti apa penampakan jenis huruf seperti apa yang mau kita pakai, ya. Lalu hierarki, tunggu, Anda pernah belajar konsep desain grafis ya? Ada ya? Konsep desain grafis, di sana ada yang kita sebut dengan focal point. Ya, focal point. Mana yang menjadi titik daya tarik utama, mana yang menjadi point of interest dari dari sebuah penyajian desain. Apakah itu desain poster, desain visual grafis yang lain, atau website. Jadi ketika kita masuk ke sebuah website, ada bagian yang menjadi titik fokus perhatian, ya, dan bagian itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya daya tarik orang untuk mencari tahu lebih banyak, membaca lebih banyak, ya, menjelajahi web kita lebih banyak, itu di situ, ya. Kemudian color, pilihan warna, ya, dan bagaimana layout, tata letak. Beda dengan alignment ya, proximity itu bagaimana jarak ya antara satu elemen dengan elemen yang lain, karena jarak itu ternyata bisa membentuk bisa mempengaruhi psikologi orang yang melihat. Nah, saya bagaimana ya? Karena kontennya akan saya rujuk dengan bukunya, ya. Jadi bukunya saya bagaimana ya? Oh, gini aja. Yang ini biar saya saja, ya. Terus saya present full screen ya. Saya present full screen. Jadi saya pindah-pindah antara gambar sama buku, antara presentasi sama buku, tetap bisa dipantau. Oke, share. Ya, kalau ada pesan di chat saya nggak bisa pantau ini, ya, karena sekarang saya cuma pakai satu layar, dan sekarang layar saya penuh dengan apa lagi namanya presentasi. Tunggu, saya buka satu akun lagi ya. Saya buka satu untuk pantau kalian punya chat. Siapa tahu ada yang mau diskusi, ada yang mau bertanya. Oke, ada tamu. Mana nih? Oke. Ya. Nah, oh, ada tamu lagi. Siapa? Ira.
Oke, kita lanjut ya. Jadi ada 10 poin yang harus menjadi fokus kita ketika kita membuat sebuah desain, khususnya halaman web, ya, khususnya sebuah website. Ya, kita mau bikin halaman web atau website pada prinsipnya sama, ya. Cuman kalau kita membuat website, maka ada satu hal yang perlu kita ingat tentang unity atau konsistensi, ya, konsistensi. Jadi di satu website itu ada banyak halaman web, ya, maka satu halaman dengan halaman yang lain itu harusnya mempunyai ciri yang sama, ya, itu yang memberikan konsistensi. Jadi pembaca kita melihat satu halaman dengan halaman yang lain itu masih merasa bahwa oke, ini dalam satu website yang sama, ya. Nah, kita lihat satu-satu. Research, ya. Research ini, aduh, kurang R-nya nih, ya, typo lagi. Oke, apa konten dalam research? Apa yang harus kita lakukan dalam research? Pertama, creative brief. Ya, creative brief itu kita membuat sebuah paparan ide kreatif apa, ya, yang mendasari sehingga website itu harus seperti itu. Ya, jadi mencari konsep dan mengapa konsep itu kita pilih, itu kita buatkan deskripsi, ya, menggunakan elemen gambar seperti apa dan mengapa elemen gambar itu kita pilih, itu kita deskripsikan. Itu yang disebut dengan creative brief. Ya, jadi orang atau klien atau pihak yang akan terlibat dalam pengembangan web atau orang yang akan memanfaatkan web itu punya gambaran yang jelas mengapa desainnya harus seperti itu. Ya, kemudian competitive analysis, kita harus memberikan gambaran juga tentang kelebihan dan kelemahan dari apa yang kita rancang. Ya, kalau kita lihat bukunya, ini ya, mengidentifikasi di bagian mana ada kelemahan, ya, di bagian mana kita bisa lebih unggul. Jadi kita bisa mencari pembanding, ya, kita mencari pembanding kira-kira yang mana, ya. Ini ada contoh di sini. Ya, apalagi kalau produk Anda yang disajikan dalam web itu punya kompetitor, ya, punya pesaing. Artinya Anda tidak sendirian, ya. Misalnya Anda bikin sebuah website untuk e-commerce, untuk jualan online. Nah, yang jualan online kan sudah banyak, ya. Anda bikin sebuah marketplace, jualan produk. Sudah ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada OLX, ada Shopee, ada macam-macam kan. Nah, dibanding dengan mereka, kira-kira unggulnya website Anda apa? Lemahnya website Anda apa? Nah, itu harus diberikan, harus didapatkan gambaran. Ya, oke. Bahkan kalau perlu sampai ke technical. Ya, oh, website dia lambat karena dia pakai sistemnya yang ini, dia pakai servernya ini, dia pakai hostingnya di sini, dia pakai lokasi servernya di mana. Nah, kalau begitu kita harus buat seperti apa? Tapi itu teknis ya, kita dalam konteks desain visualnya. Ya, kalau desain visualnya, kalau warna mungkin soal selera, ya, satu soal selera, dua soal identitas, ya. Bahwa Tokopedia itu udah hijau, Bukalapak itu udah merah, gitu kan? Lazada itu sudah biru, misalnya. Nah, kita mau pakai warna apa? Ya, supaya jangan sampai orang jadi salah pilih gara-gara salah warna, gitu. Ya. Nah, kemudian mockup site versus real site. Ini masih dalam konteks research, ya. Mockup site itu adalah pembuatan prototype, ya, prototype. Jadi simulasi dari web kita, ya.
Ini adalah proses komunikasi dengan dalam proses perancangan ya. Jadi ketika Anda mengajukan sebuah rancangan web, ada dua pilihan cara mendiskusikannya. Pertama adalah kita membuat gambaran kasar, ya, paling tidak menunjukkan layout, paling tidak menunjukkan tata warna, walaupun gambar di dalamnya itu bukan gambar asli milik si klien, ya. Walaupun teksnya di dalam itu masih pakai bahasa asing, masih pakai bahasa aneh-aneh, tapi ini soal kesan visual, ya, kesan visual. Jadi yang penting mereka bisa lihat, klien itu bisa melihat apakah layoutnya itu sudah nyaman, apakah tata letaknya itu sudah enak dilihat, apakah tulisan-tulisan sudah bisa terbaca, apakah jenis tipografinya cocok dengan karakternya. Ya, itu gunanya kita membuat prototype. Ya, kemudian perpindahan dari satu halaman ke halaman yang lain, urutan halaman apa, ya, peta navigasi itu sudah bisa kita rancang, tapi belum membangun site aslinya. Ya, ini adalah metode yang cepat untuk mendiskusikan rancangan. Daripada kita build dulu, bangun dulu, ya, kita bangun dulu seperti apa yang diminta, baru kita tunjukkan ternyata kemudian klien nggak suka. Nah, itu berarti kan rombaknya banyak. Ya, tapi kalau kita bikin mock-up-nya, kita bisa bangun dengan cepat, diskusikan cepat, ada perubahan, belum merusak semuanya, gitu. Ya, tapi itu sebuah pilihan. Atau pilihan yang lainnya adalah kita langsung bikin real site-nya, kita bikin website aslinya, tapi jangan kasih domain mereka ya. Ya, misalnya begini, Anda punya klien atau saya adalah klien Anda, ya, saya punya domain sofyantaif.com. Tolong saya dibuatkan website untuk menampilkan profil saya, misalnya. Nah, Anda buat, ya, desain untuk profil saya, website profil saya, tapi Anda bikin real site. Artinya dia online, bisa diakses langsung, kontennya sudah menyerupai, sudah kurang lebih seperti yang saya ajukan, ya. Tapi itu belum milik saya, masih milik Anda. Ya, jadi jangan pakai sofyantaif.com dulu. Ketika saya tidak setuju, ya, saya minta itu dirubah, maka bisa dirubah. Kalau saya tidak setuju dan batal sama sekali, saya belum punya apa-apa dari Anda. Gitu kan? Gitu. Jadi desain bisa saja kan begini, saya minta tolong dibikinkan website sofyantaif.com, ya, terus saya kasih akses ke server saya, domain saya, kemudian Anda desain, ya, desainnya ketika kita brief, ya, ketika kita briefing, saya bilang nggak suka, ya, nggak suka, saya nggak mau bayar, bukan itu yang saya mau. Terus akhirnya kita putus kontrak. Tapi kan websitenya sudah ada di saya. Ya, desainmu sudah ada di saya. Ceritanya putus kontrak, tapi saya tetap pakai desainmu yang ada di server, ada di hosting saya, ada di domain saya. Ya kan? Saya dapat desain gratis. Ya, itu hati-hatilah. Ya, bikinkan apa istilahnya? Kalau saya bilang sandbox, ya, sandbox. Jadi ada halaman web yang tiruan, bukan aslinya, bukan domain aslinya. Ya, itu yang saya biasa, misalnya Siska www Karisma itu sebelum dipublis itu ada website yang apa, ada tiruan, ada versi testingnya, ya, ada versi testingnya, dan saya ketika tampilkan, saya minta masukan dari rekan-rekan dosen, dari yayasan dan sebagainya untuk lihat bagaimana ininya. Tapi itu belum masuk, belum dipublis, belum kata-kata www.karisma.cid. Nah, saya bikin istilahnya situs untuk sandbox-nya, untuk apa, kotak pasir ya, kita bisa eksperimen di situ. Jadi ancur-ancur, rusak-rusak gitu kan. Tapi ketika sudah selesai, nah, ini tinggal saya salin ke domain asli dan itu yang dipublis. Ya, kalau Anda lihat sekarang www.karisma.cid wajah baru, nah itu lama di sandbox itu.
ya, lama di site selama di site tiruannya, ya, bukan mockup, real site tapi domainnya beda, ya, nama domainnya beda. Oke, kemudian inspirasi, ya, sebagai desainer, jadi dari kuliah ini diharapkan Anda menjadi desainer web, ya, sebagai desainer, satu rumus, satu resep yang paling ampuh adalah banyak melihat, ya, banyak melihat, tapi lihatlah website yang keren-keren, ya, lihat website dari brand atau merek-merek yang ternama, mereka tidak mau cacat. Jadi mereka akan cari desainer web yang betul-betul merepresentasikan mereka sebagai perfect, gitu kan, sebagai yang sempurna. Nah, lihat situs-situs seperti itu, ya, brand-brand ternama, Samsung, apalagi Philips, pokoknya merek-merek yang kita tahu bahwa itu mereka akan menjaga nama baik, menjaga apa istilahnya, image, ya, menjaga image mereka. Pasti website mereka berkualitas. Nah, perbanyak untuk melihat itu, ya, itu sumber inspirasi, ya. Tapi hati-hati, terinspirasi dengan plagiasi itu beda tipis, ya. Jangan sampai Anda bilang terinspirasi tapi kok nggak ada bedanya sedikit pun, gitu, ya, hanya beda konten, ya, itu. Nah, masalahnya adalah web yang kita buat itu akan online, ya. Beda kalau dia poster, misalnya poster Anda mau bikin mau plagiasi, mau terinspirasi katanya terus mirip banget, ya. Tapi kan nanti dia offline, ya, yang lihat hanya lingkungan terbatas, gitu. Kemudian dia periodenya mungkin hanya sekitar 1 bulan 2 bulan terus sudah nggak dipakai lagi, oke, aman. Tapi kalau website itu kan satu dia online, ya, banyak yang lihat, sedunia lihat, ya. Kemudian apalagi ya jangka panjang, ya, lifetime-nya panjang. Jadi kalaupun hari ini tidak ada yang komplain, siapa tahu tahun depan, 2 tahun depan, tiba-tiba ada yang klaim bahwa itu kreasi saya, ya. Nah, hati-hati, banyak-banyaklah melihat. Satu, dapat inspirasi. Dua, Anda punya bayangan, wah, kalau seperti ini nanti mirip dengan yang di sana, ya, karena antara terinspirasi sama plagiasi itu tipis banget. Oke, kelima adalah wireframe. Apa itu wireframe? Wireframe itu terkait dengan mockup, tapi wireframe itu di belakangnya mockup sebenarnya. Jadi wireframe itu prototyping juga, pembuatan prototype, tapi dia merupakan sketsa cepat. Ya, Anda akan saya ajak untuk mencoba membuat website mulai dari wireframe. Siap-siap aja. Ya, wireframe itu kita gambar dengan cepat. Jadi rancangan halaman per halaman itu kita gambar dengan sketsa, ya, bagaimana tata letaknya itu belum ada gambar berwarna, hanya dengan garis-garis pakai marker, pakai spidol, ya. Kemudian bisa kita komunikasikan dengan klien, dengan calon pemilik web, ya, itu. Walaupun itu web kita sendiri, sebaiknya kita punya rancangan itu. Nah, ini tahap research, ya, research, penelitian. Yang kedua adalah konsep. Ya, yang kedua adalah konsep. Ada yang disebut dengan konsep magnet. Apa menurut Mason? Ya, konsep magnet ini. Ya, apa yang menjadi daya tarik? Ya, apa yang menjadi apa yang menjadi fokus utama? Ya, itu. Kalau kita bisa misalnya begini,
eh, Anda jualan apa? Anda jualan bikin website untuk fashion, ya, jualan baju, ya. Terus ini kayaknya konsepnya bagus, konsep konsepnya mungkin bagusnya kalau laut, misalnya, ya, sehingga orang-orang yang melihat website itu akan berpikir apa hubungannya laut dengan fashion yang dia jual, gitu, ya. Jadi semacam daya tarik, ya. Ada website yang sayangnya saya nggak sempat cari contoh, ya. Dia jualan apa, ya, tapi yang dia tampilkan di webnya itu bukan produknya, tapi apa aktivitas, apa lingkungan yang terkait dengan produk dia. Jadi bukan langsung bilang Anda jual kamera, ya, Anda bikin website untuk penjualan kamera dan aksesoris, tapi kemudian harus pasang kamera di situ, ya. Tapi dia sajikan konsepnya adalah travel, misalnya travel dengan gambar-gambar dari lokasi-lokasi yang penuh warna, padahal dia jual kamera, kan? Itu kalau apa ya, entah karena kurang kreatif atau bagaimana, atau ya memang sebatas itu pemikiran. Kalau dia bikin website untuk jualan laptop, misalnya seolah-olah gambar laptop harus muncul di situ. Ya, kalau bikin website untuk jualan kamera, ya seolah-olah harus ada gambar kamera di situ. Ya, padahal kita bisa mendekatkan orang dari sisi yang lain. Paham maksudnya? Ya, bisa jadi begini. Kembali ke contoh situs jualan kamera. Tapi yang kita foto itu adalah karya-karya food yang kita pajang di websitenya adalah karya-karya food fotografi. Ya, dengan harapan orang begitu lihat ini, wah ini gambarnya bagus nih, dia pasti pakai kamera yang ini. Ya, wah ini kayaknya bisa nih, hobi yang bagus nih, bisa jadi hobi saya nih, food fotografi, saya suka jalan-jalan cari makan, bagus nih kalau difoto, kameranya kayaknya ini juga bagus. Seperti itu, jadi dia seperti tidak langsung. Ya, itu. Nah, konsep magnet. Jadi bagaimana kita mengangkat konsep yang bisa menjadi daya tarik. Oke? Apa saja aspek yang menentukan konsepnya? Yang paling pertama adalah audiens, siapa yang akan baca. Ya, lihat, kalau itu sebuah website, sebuah produk, maka penggunanya itu siapa? Ya, penggunanya itu siapa? Kalau itu website pendidikan, ya, target pendidikannya itu buat siapa? Ya, yang bakal baca website ini siapa? Ya, apakah calon murid? Coba kalau situs pendidikan anak usia dini, PAUD, TK, target audiensnya siapa? Anaknya? Kan tidak. Ya, anak PAUD itu nggak bisa baca, belum bisa baca. Lagi pula kalau anak PAUD itu ngakses internet, dia nggak ngakses website, ya, dia ngakses YouTube, ya, itu. Jadi bisa jadi audiens dari web kita, pembaca dari web kita itu bukan direct, ya, langsung penggunanya. Situs TK, situs PAUD misalnya, audiensnya itu bukan anak TK-nya, ya kan, tapi orang tuanya. Nah, kita harus bisa melihat, ya, kita harus bisa melihat siapa audiensnya, ya. Audiensnya juga menjadi petunjuk bagi kita, kira-kira bahasa seperti apa yang akan kita gunakan, ya.
tingkat literasinya audiens kita itu seperti apa. Kalau kita pakai bahasa asing, kira-kira mereka mengerti apa enggak? Ya, itu. Kedua, brand. Ini menentukan konsep. Ya, pasti merek. Ya, ini produk apa, brandnya apa, terus kita hubungkan kira-kira konsepnya apa. Ya, jadi kita lihat siapa pemilik websitenya. Ini dalam konteks Anda menerima order ya. Ketika Anda jadi web designer kan membuat web Anda sendiri paling sekali 2 kali, tapi akan lebih banyak melayani webnya orang lain, ya kan, pemesan Anda. Dan inspirational image, ya, apa yang bisa menjadikan gambar apa yang bisa menjadikan menghubungkan orang dengan produk itu yang menjadi konsep utama, ya. Ini konsep nih. Ya, nah tadi saya bilang buku ini sebenarnya lebih banyak contoh. Ya, ini jam tangan. Ya, ini iklan jam tangan, tapi konsepnya dia lebih banyak ke apa? Ini mungkin travel, ya. Di negara-negara maju yang lalu lintasnya udah bagus, ya, itu apa istilahnya, touring ya, touring. Touring itu bukan kalau travel itu tujuannya yang jadi poin, ya. Travel itu tujuannya yang jadi poin. Jadi kita mau traveling kemana, di sananya yang jadi poin. Kita mau traveling ke ke Torajanya yang jadi poin. Tapi kalau touring itu perjalanannya ke Toraja yang jadi poin. Nah, ini temanya ya, kalau nggak salah ini touring. Tapi ini iklan jam tangan. Ya, sorry. Ini website yang jual jam tangan. Tapi konsep yang dia angkat adalah touring. Travel, adventure. Oh, ada disebutkan ternyata. Ya, ini Ocean. Konsepnya adalah Ocean. Websitenya apa ya sebenarnya ini? Bahasanya ya, skateboard, jualan skateboard. Tapi temanya adalah craft, ya, buatan sendiri, buatan tangan. Ini contoh konsep. Banyak contohnya di buku ini, makanya saya sarankan Anda baca, ya, sambil lihat-lihat contoh. Ini semuanya masih contoh nih. Oke? Oh, sudah pindah topik. Audience, brand, dan inspirational image. Apa gambar yang bisa memberikan menginspirasi, memberikan gambaran yang terkait dengan produk. Ya, contoh tadi Anda bikin website untuk penjualan kamera, ya, yang dipajang jangan langsung kameranya gede-gede, ya, tapi hasil jepret dari kamera itu misalnya bisa food fotografi, bisa traveling, tempat-tempat yang penuh warna, atau suasana landscape yang seperti apa untuk jualan kamera misalnya. Ya, website untuk rumah makan misalnya, jangan pajang foto tampak depan rumah makan, nggak seru itu. Ya, bagaimana dish-nya, ya, atau bagaimana dapurnya,
Nah, itu gambar-gambar yang menginspirasi. Brand. Brand itu adalah identitas bisnis. Ya, identitas bisnis, karakteristik bisnis. Bagaimana pebisnis berbicara dengan audiensnya? Wah, ini ada pertanyaan tadi kan? Ya, apakah Anda jawab benar? Oh, saya sudah tutup kuisisnya. Anda jawab benar kah? Ya, Calvina benar katanya. Oke, syukur. Ya, Evelyn benar. Oke, syukurlah kalau banyak yang benar. Ya, bagaimana cara sebuah bisnis ya berkomunikasi dengan audiensnya? Ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu bisa langsung menjelaskan. Ya, Anda jalan-jalan di mana terus lihat ada spanduk atau apa yang warnanya merah dengan tulisan yang khas, Anda langsung tahu itu produk apa. Gitu kan? Dulu di beberapa tahun lalu di Makassar, waktu saya di Jogja tahun 2006 sampai 2009, 2006 sampai 2009, itu semua bis kota mereknya Indomie. Ya, nah itu cara mereka untuk berkomunikasi dengan pelanggannya, ya dengan customernya. Gitu. Jadi ketika Anda membuat sebuah rancangan website, perhatikan ini brandnya apa, ya, bagaimana karakteristik si perusahaan, bagaimana karakteristik dari produk, dan ini produk untuk audiens yang mana, ya kan? Anda bisa lihat websitenya Lego, ya. Anda bisa lihat websitenya apa yang untuk anak-anak, produk-produk untuk anak-anak. Kenapa? Mereka bisa membidik secara tepat. Ya, ini adalah produk untuk siapa. Maka desainnya dibuat sesuai dengan siapa audiens yang menjadi target dari brand itu. Lihat ini kaitannya dengan yang tadi ini, ya, bahwa audiens dengan brand itu terikat. Oke? Lalu style. Ya, tunggu saya lupa di XN itu apa. Ya, saya ke sini dulu, style. Ini style. DXN. 5 DXN styles. Saya lupa apa kepanjangannya DXN. Nggak ada penjelasannya. Ya, nah style itu bagaimana kita menyajikan gambar di dalam website kita, ya, bisa full color, ya, saya kembali ke sini, bisa full color, bisa duotone itu dua warna, ya, kita lihat contohnya dua warna, ini full color. Lihat, saya bilang ini lebih banyak contoh kan, ini duotone, ini contoh duotone, ya, ada kesan-kesan klasik begitu, ya, ini duotone, ya, minimalis klasik, ini duotone, merah sama biru, ini duotone, ya, lebih ke monokrom sebenarnya, tapi dari satu hue, satu atau dua hue saja. Cerita hue Anda masih ingat ya? Hue saturation, hue saturation intensity. Masih ingat itu? Kita udah belajar konsep desain loh di mata kuliah yang lalu kan. Ya, jadi kalau saya bilang hue, Anda harusnya sudah ingat. Gitu.
Ini satu hue merah, ya, orange, kemudian bermain dengan value gelap dan terang. Ini dua hue merah sama biru, ya, kesannya seperti monokrom, ya, tapi itu namanya duotone, dua hue yang dia pakai. Ini, ya, atau sekalian black and white, ya. Sekalian black and white. Jadi banyak website itu yang dia tampil dengan black and white. Ya, itu lebih begini. Kalau orang-orang fotografi itu bilang ketika Anda membuat foto black and white, ketika Anda membuat foto berwarna itu yang jadi fokus adalah objeknya. Ya, tapi ketika Anda membuat foto black and white, hitam putih, maka yang Anda mau ceritakan itu adalah suasana, apalagi namanya, jiwanya. Apalagi kalau dia potret, ya, atau foto manusia. Ya, kalau kalau fotografer itu mengambil gambar berwarna, maka yang dia mau cerita itu sebenarnya adalah objeknya. Tapi kalau dia membuat foto itu hitam putih, maka yang dia mau cerita sebenarnya adalah nuansanya atau jiwanya, gitu. Ya, ada bahasa ini ya, cuman saya nggak ingat. Oke, jadi black and white itu satu pilihan untuk style. Ya, ini. Tapi ini yang saya maksud. Kalau Anda lihat ini, kalau dia berwarna, mungkin kita akan lebih fokus pada warna matanya yang biru mungkin atau coklat. Ya, tapi ketika dia hitam putih, nggak penting warnanya apa, tapi yang kita tangkap mata ini seperti mau ngomong apa, gitu. Gitu? Ini hitam putih, ya, hitam putih. Ya, bagusnya buku ini karena contoh-contohnya banyak. Berikutnya adalah ilustrasi. Jadi dia tidak mengandalkan foto, tapi mengandalkan gambar. Ya, foto dengan gambar. Kalau foto berarti ditangkap dengan kamera, ya. Tapi kalau gambar berarti dibuat. Ya, ilustrasi. Ini contoh ilustrasi. Contoh ilustrasi. Ini desain visual. Ya, desain komunikasi visual. Gambar yang dibuat. Oke? Atau alternatifnya kolase. Apa tuh kolase? Kolase itu gambar yang kecil-kecil kemudian dirangkai. Ini kolase. Ya, gambarnya banyak, kecil-kecil, lalu dirakit. Ya, gambar yang dirakit. Ya, ini banyak gambar, elemen gambarnya banyak, kemudian dirangkai sehingga ada satu cerita atau ada satu tema yang sedang disajikan. Ini, ya, ada banyak gambar yang disajikan. Ini kolase, ya, ada berapa foto ditata sedemikian rupa. Oke? Komposisi, tata letak. Ya, topiknya fokus pada grid. Apa itu grid? Nanti akan kita bahas tersendiri. Ya, kita lihat di punyanya Mason. Ya, lihat bagaimana menempatkan elemen-elemen ini dalam bentuk kotak-kotak. Ya, ini namanya grid. Ya, nanti di bagian desain CSS juga kita akan bahas bicara layout, ya. Nanti kita bicara tentang grid. Ini tata letak. Ya, kotak-kotak. Ya, Anda lihat www.karisma.cid yang baru, ya, penampakan barunya itu betul-betul kotak-kotak grid. Ya, kira-kira seperti ini.
Oke? Nah, lebih banyak tentang grid ada sesinya sendiri, jadi saya nggak banyak di sini. Alignment, alignment of page elements dan typographic element. Jadi dalam halaman itu kan ada tulisan, ada gambar, ya. Kalau dia gambar, gambarnya jangan seperti dihambur, ya. Kalau dia seperti dihambur, kita akan melihatnya berantakan, ya. Gambar itu tidak saling terkait, gitu. Elemen-elemen logo, judul, gambar, foto, ya, itu harus punya keterikatan. Makanya alignment itu dianggap sebagai penyatuan elemen. Siapa yang jawab benar? Ya, menyatukan elemen-elemen. Siapa yang jawab benar? Jawabannya alignment. Belum ada jawaban. Ini masih grid. Sudah alignment ya? Oh, masih grid. Alignment. Ya, bagaimana elemen? Ya, bagaimana layout? Bagaimana objek diletakkan? Lihat, ini, ya, ini bukan tidak align, tapi dia align center. Ya, align center sebenarnya. Dan itu memberi kesan dinamis. Oh, sorry, memang dia koreksi ya. Ini dia koreksi, ini jelek. Ya, bukan align center, memang tidak rapi gitu. Ya, elemen-elemen ini berdiri sendiri. Ya, elemen-elemen ini berdiri sendiri. Tidak saling terikat, tapi ketika dia diluruskan, ya, itu jauh lebih baik. Nah, itu align. Ini. Ya, kemudian tipographic elemen itu bicara tentang teks, ya, center, justified, left atau right. Oke, kapan kita pakai rata kiri, rata kanan atau diluruskan. Cuma saya pribadi kalau di web itu jelek kalau justified, ya, kaku banget. Oke. Nah, kemudian tipografi. Tipografi kita harus perhatikan tentang typeface-nya, jenis hurufnya, ya, leading, jarak baris, tracking, jarak huruf, ya, kerning itu jarak huruf secara optik. Jadi ada huruf yang rapat, ya, ada huruf yang jarang. Nah, itu beda-beda, ada kesan yang berbeda, ya. Kalau kalian baca buku ini, ada contoh di sana. Ya, nanti juga ada contoh, ada pembahasan khusus tentang tipografi di dalam web. Ya, bagaimana kita mengambil font, termasuk bagaimana nanti di praktikum ya, bagaimana kita mengambil huruf dari huruf yang online. Satu pembahasan tentang tipografi di web itu adalah tipografinya terbatas tadinya, ya, typeface yang tersedia itu terbatas. Terbatasnya karena ada typeface yang dikenal di platform yang satu tapi tidak dikenal di platform yang lain. Ketika dimuat di platform yang lain, dia akan diambil karena dia tidak dikenali, maka akan diambil alternatifnya yang sama sekali mungkin akan berbeda dari maksud si desainer. Ya, dulu misalnya begini, Anda di laptopnya pakai Windows. Windows itu ada banyak font. Bisa kita bikin sebuah website, kemudian kita pakai true type-nya Windows. Kita sebut nama typeface-nya apa yang paling sering kita, misalnya Century Gothic misalnya, ya, atau typeface-nya kita pakai brush script seperti tulisan tangan. Tapi nama-nama seperti brush script atau Century Gothic
itu apalagi hanya dikenal di Windows, ya, hanya dikenal di Windows. Ketika web itu kita online kan dan dibaca oleh sistem yang non Windows, maka font typeface yang tadi kita pilih itu tidak dikenal di platform sebelah, maka diambil alternatifnya. Padahal di mata desainer, di laptopnya si desainer itu sudah cantik, ya. Ternyata diakses dari platform yang berbeda, ya, smartphone, komputer berbasis Unix, itu ternyata tidak secantik itu. Nah, karena itu kita mesti paham teknis bagaimana mengatur penggunaan typeface. Salah satunya nanti saya akan kenalkan ke Anda tentang Google Fonts. Ya, bagaimana kita menggunakan fonts yang sudah tersedia di internet, ya, dan fonts itu pasti multi-platform. Artinya di browser dengan sistem operasi apapun itu pasti bisa baca. Ya, tapi fontnya juga di-download. Salah satunya Google Font. Oke, sudah lewat. Hierarki, ya, hierarki, point of interest. Mana yang menjadi titik pusat perhatian dari website kita? Ya, saya scroll ke bawah. Hierarki. Point of interest itu gampangnya begini. Ketika kita membuka satu halaman, ya, mata kita itu pertama kemana? Ya, pertama kemana? Nah, itu yang menjadi point of interest. Maka bagian itu atau elemen itu harus kita olah dengan baik supaya informasinya di situ sudah ada, atau mendorong orang untuk mencari lebih jauh, untuk menggali lebih jauh. Ya, itu point of interest. Biasanya orang kalau kebanyakan web itu pakai ini, pakai apa lagi namanya, slider, bukan slider. Saya lupa namanya. Nanti kalau kita bahas layout nanti akan ketemu. Ada namanya ini. Dia ganti-ganti gambarnya, ya, dan mengambil area yang cukup luas. Itu point of interest. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menyajikan gambar atau elemen yang bisa benar-benar mewakili produk. Ya, aduh, saya lupa. Carousel, ya, carousel. Kalau nanti kita belajar style, akan ketemu istilah carousel. Nih, carousel itu gambar yang bisa berputar, ya, berganti-ganti. Itu biasa jadi point of interest. Nih, hampir sama. Oke? Nah, kemudian visual hierarki. Kita harus bisa menata supaya elemen yang satu bisa membawa ke elemen yang lain. Jadi, apa informasi utama, apa informasi kedua, apa informasi ketiga, itu bisa dibawa dengan cara penataan visual hierarki. Kemudian warna, ya. Apa faktor yang menentukan warna? Pertama adalah konsep. Konsep dari depan tadi, kita mau cerita apa? Kalau konsepnya laut, maka warnanya seputar laut, biru, hijau, warna pasir, ya. Warna pasir putih, bukan pasir abu-abu, ya. Pasir putih kan nggak putih, ya, tapi agak krem gitu, agak coklat terang, ya. Brand itu juga menentukan warna, ya. Anda bikin website Anda bikin website untuk Coca-Cola, jangan paksa pakai warna ungu, ya, jangan paksa pakai warna hijau, mereka pasti nolak, ya toh, karena merah sudah menjadi brand image mereka, ya. Style itu tadi yang style yang monokrom, apalagi namanya, color, duotone, ya, black and white atau ilustrasi.
Oh bukan, nggak masuk ilustrasi. Ya itu style ya, yang duotone atau color, full color atau black and white. Ya, nah itu menentukan bagaimana pemilihan warna. Oke, kemudian ingat lagi kita sudah pernah belajar tentang skema warna. Ya, monokrom, black and white, one color, analogus. Ingat lingkaran hue, warnanya bersebelahan, analogus. Warnanya berseberangan, complementary. Ya, seandainya cukup waktu, saya mau kasih lihat rumah baru saya. Saya lagi ada di rumah baru. Skema warnanya komplementer. Ya, dinding belakang saya ini biru, tapi diganti ya, pakai background. Kemudian di sebelah kanan saya ini kuning. Ya, warnanya komplementer. Ya, split kolom komplementer. Jadi berseberangan tapi yang di sebelahnya terbagi pecah. Atau triadik, 3 warna. Nah, ingat lagi ya, buka lagi teorinya yang kemarin. Dan proximity. Proximity itu kedekatan antar elemen, jarak antar elemen. Saya scroll cepat karena waktu udah lewat nih. Kalian ada kuliah ya? Ini color saya lewati, ya Anda sudah ini lingkaran hue. Ingat lagi, buka lagi kuliah kita tentang desain yang lalu. Mungkin istilah ini analogus, ya ini analogus, warnanya berdekatan. Nah, warna ruangan saya ini, warna ini sama kuningnya di sekitar ini. Ya. Ya, Anda lihat isi bukunya sederhana dan jelas pembahasannya dengan banyak contoh. Ini triadik. Saya mau langsung ke apa? Proximity. Ya, proximity. Ini. Ya, bahwa dua orang yang berjauhan itu kesannya asing, tapi ketika dia dekat itu kesannya berpasangan. Ya kan? Kenapa? Jarak itu bisa bercerita juga. Siapa yang benar jawabannya ini? Oh, contohnya, lihat ini contoh ya. Ini sama ini. Ya. Anda bisa rasakan bedanya. Kalau ini kita taruh dekat sini. Itu ada kesan terburu-buru gitu. Ya, oke, baca dulu lah, baru read more. Gitu. Ya, itu di samping lebih ke alignment juga, ya, tapi ini contoh proximity. Ini bagaimana memanfaatkan dua O yang berdekatan, ya. Tunggu, contoh-contohnya dia ini. Ya, halamannya biarkan kosong gitu, jangan dikasih jauh-jauh. Ya, ini login, password sama sign in ini harusnya dekat. Ya, jangan loginnya di sini, tombol sign in-nya di sini misalnya. Ya, itu pembahasannya, konteksnya adalah proximity, kedekatan. Jadi informasi yang memang terkait dekatkan. Ya, ini ada kesan oke, pahami dulu lah, baru lanjut. Oh, ternyata dia sarankan untuk didekatkan. Oke, jadi elemen yang memang terkait kasih dekat.
ya, supaya pembaca itu tidak jauh-jauh. Ya, intinya di sini banyak contoh. Ya, kemudian bahasa yang dia pakai, kalaupun Anda tidak ngerti bahasa Inggris juga, ini sederhana kok. Ya, jadi bukan alasan nggak bisa bahasa Inggris. Apa yang dia jelasin di sini itu sederhana. Kemudian pendek-pendek, nggak usah dibaca panjang-panjang. Makanya saya suruh Anda baca ini. Oke, saya kira karena waktu udah lewat jauh nih, udah mau jam 10, ada kuliah lagi kan Anda jam 9.50. Minta maaf karena terlambat mulai, akhirnya juga terlambat selesai. Satu titipan lagi buat minggu depan. Ya, responsive jumpstart responsive web design, modern responsive solution. Oke, seperti apa itu website yang responsif? Silakan Anda baca dulu, kita kuis lagi minggu depan. Ingat ya, baca ya. Ya, baca, kemudian saya tes dengan kuis. Harusnya kalau sudah baca semua, pencapaian itu di atas 60%. Ya, tadi di bawah 60% tipis-tipis. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau semuanya membaca, saya yakin kita bisa mencapai 60-70%. Nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda baca. Saya cuma mau mengukur Anda baca. Kalau pencapaiannya di bawah 50%, berarti nggak baca. Ya, sebagian besar nggak baca, maka saya akan suruh baca lagi dan kuliah nggak dilanjutkan dulu. Ya, oke. Nah, buku ini cukup banyak, jadi yang Anda baca hanya chapter 1-3 saja, hanya 83 halaman itu. Ya, lebih banyak buku yang tadi. Ya, tapi sebenarnya buku yang tadi walaupun dia cuma 100 sekian halaman, itu sebagian besar isinya contoh, lebih dari setengah itu isinya contoh. Ya, jadi kira-kira isi bukunya sendiri kalau kita mau dirangkum itu hanya sekitar 20-30 halaman saja. Ya, satu contoh bisa 2 halaman di situ. Ya, nah di sini saya cuma minta Anda baca chapter 1-3, kurang lebih 83 halaman. Oke? Ya, saya kira untuk hari ini itu dulu. Nanti apa yang sudah kita bahas di dalam teori desain ini nanti kita akan praktekkan satu-satu di dalam praktikum desain web. Baik, ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di classroom, ya. Karena sekarang sudah waktunya udah mau jam 10, sudah lewat, jadi tidak ada pertanyaan untuk sekarang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Sampai ketemu di kelas pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.